Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tarikh dan taksrif periode pertumbuhan tasyrik pada masa Rasulullah. Baik, nama saya Arsyadul Afkar dan rekan saya Muhammad Akil Al-Farash. Sebelumnya kita latar belakang tarikh tasyrik adalah sejarah pembentukan hukum syari Islam. Sejarah ini mencakup asas-asas tasyrik, sumber hukum dan perkembangan di era Nabi dan sahabat. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam terbentuk dan berkembang hingga era modern. Masa pertumbuhan tasyrik pada masa Rasulullah. Yang pertama, hukum Islam dibentuk dari wahyu Allah dan perilaku Nabi. Jadi pada masa Rasulullah, hukum Islam didasarkan pada wahyu dan perkataan dan perilaku Nabi. Poin kedua, ijtihad sahabat untuk menyelesaikan masalah hukum. Jadi Nabi Muhammad SAW juga memberikan kesempatan kepada para sahabatnya untuk berijtihad dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Poin ketiga yaitu poin utama yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama memurnikan tauhid, yang kedua menetapkan patokan baik dan buruk, yang ketiga memperhatikan kondisi masyarakat. Dan adapun periode-periode tasyrik, yang pertama periode sahabat, yaitu ijtihad sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Yang kedua periode tanwin, kodifikasi hukum Islam. Yang ketiga periode Abbasiyah, zaman keemasan fikih Islam. Dan yang keempat periode taklid, ijtihad mulai berkurang. Jadi selain masa Rasulullah ada beberapa periode lain dalam perkembangan tasyrik. Periode sahabat yaitu masa ketika para sahabat mulai berijtihad setelah wafatnya Rasulullah. Periode tanwin atau kodifikasi yaitu masa ketika hukum Islam mulai diatur dan dijelaskan dalam bentuk buku-buku. Seterusnya periode Abbasiyah yaitu masa yang dianggap sebagai zaman paling gemilang dalam sejarah fikih Islam. Dan periode taklid yaitu masa ketika semangat ijtihad para ulama sudah pudar. Perbedaan tasyrik Mekah dan Madinah. Materi yang diturunkan di Mekah yaitu wahyu yang diturunkan berkaitan dengan akidah dan akhlak manusia, sedangkan di Madinah berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Respon terhadap objek dakwah di Madinah, aktivitas dakwah disertai penerapan Islam dalam negeri dan jihad di luar negeri. Sedangkan di Mekah tidak ada jihad. Jadi pembentukan hukum Islam yang pertama pada periode Makkah fokus pada akidah dan keyakinan. Yang kedua periode Madinah, puncak kejayaan umat Islam, pembangunan masjid, piagam Madinah. Jadi beberapa hal yang terjadi pada masa pembentukan Islam yaitu dari periode Mekah, praktik peradilan belum banyak berjalan karena Rasulullah sibuk berdakwah. Ayat-ayat yang turun di Mekah berisi masalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat Islam. Dan adapun periode Madinah, umat Islam mencapai puncak kejayaannya di Madinah, dibangunnya masjid, infrastruktur dan lainnya. Selain itu, dibentuklah Piagam Madinah yang merupakan simbol demokrasi penduduk Madinah. Selanjutnya, ijtihad dalam pembentukan hukum. Poin pertama, Nabi mengajari sahabat untuk berijtihad. Poin kedua, ijtihad digunakan untuk menyelesaikan masalah saat Nabi hidup. Jadi Muhammad SAW mengajari para sahabatnya untuk menjadi mujtahid. Ijtihad dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Slide selanjutnya, karakteristik peradilan masa Rasulullah. Poin pertama, sentralisasi. Rasulullah sebagai hakim dan kepala negara. Jadi, peradilan pada masa Rasulullah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sentralisasi, yaitu peradilan pada masa Rasulullah SAW bersifat sentralistik, yaitu Rasulullah sendiri yang menjadi kepala negara dan hakim. Poin kedua, yaitu proses sederhana. Orang bisa langsung datang ke Nabi. Proses peradilan pada masa Rasulullah yang berlangsung dengan sederhana, yaitu orang yang memiliki permasalahan dapat langsung datang kepada Rasulullah untuk meminta keputusan.
Yang ketiga, sumber hukum, wahyu dan ijtihad Nabi. Yang ketiga, Rasulullah adalah sumber hukum dalam menjawab permasalahan umat pada masa itu. Sumber hukum yang digunakan adalah wahyu yang diturunkan dan hasil ijtihad Rasulullah. Dan adapun pengembangan peradilan, yaitu pengangkatan sahabat sebagai hakim. Yang kedua, Amr bin As sebagai hakim agung. Dan yang ketiga, peradilan berkembang pada masa Umar, Utsman dan Ali. Peradilan berkembang pada masa Umar, yaitu sistem peradilan berkembang pesat. Yang di masa Utsman, yaitu didirikannya gedung peradilan dan gaji para hakim ditentukan dari kas, yaitu Baitul Al-Mal. Yang ketiga, yaitu pada masa Ali, lembaga hukum dan peradilan mulai independen dalam melaksanakan tugas. Dan kesimpulannya, pembentukan hukum Islam dimulai pada masa Rasulullah dan dilanjutkan pada era sahabat. Periode Mekah dan Madinah memiliki karakteristik yang berbeda dalam perkembangan hukum. Ijtihad memainkan peran penting dalam menjawab permasalahan hukum. Peradilan Islam berkembang pesat, terutama pada masa Khalifah Umar, Utsman dan Ali. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.